Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Menurut kita semua, apakah kita diselamatkan oleh karena menuruti hukum Taurat? Ataukah kita diselamatkan oleh karena pemberian Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita sama-sama buka dari Roma pasal 3. Mari kita baca ayat yang ke-28. Di sana dikatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi kita selamat bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman. Itulah sebabnya di dalam buku Step to Christ halaman 61 paragraf yang pertama dikatakan, kita tidak memperoleh keselamatan melalui penurutan. Karena keselamatan adalah pemberian Allah untuk diterima dengan iman. Lalu apakah artinya hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi? Mari kita baca ayat selanjutnya. Masih di dalam Roma 3, mari kita baca ayat 31. Di sana dikatakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Apa artinya? Walaupun kita tidak memperoleh keselamatan melalui penurutan, tetapi bukan berarti Tuhan membatalkan hukum Taurat. Memang keselamatan adalah pemberian Allah untuk diterima dengan iman. Tetapi pertanyaannya, iman seperti apakah yang bisa menyelamatkan kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita pergi ke kitab yang lain, yaitu kitab Yakobus pasal yang kedua. Mari kita mulai dari ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 18. Mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Dan aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi Yakobus mau berkata bahwa kamu harus tunjukkan iman tanpa perbuatan. Karena saya akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi keselamatan yang adalah pemberian Tuhan untuk diterima dengan iman, iman yang seperti apa? Yaitu iman yang ditunjukkan dari perbuatan-perbuatan kita. Itulah sebabnya jika kita maju ke ayat 17-nya dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mungkin kita bertanya, loh bukannya kalau kita hanya menurut hukum Taurat, ini legalitas ya, seperti itu. Bukankah kita hanya cukup percaya kepada Tuhan? Saya ingin kita lanjut masih di dalam Yakobus 2. Kita lanjut ayat yang ke-19. Saya akan bacakan mulai ayat 19 hingga pada ayat 22. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna.
Ayat yang luar biasa, bukan? Semua ayat yang kita baca ini luar biasa. Itulah sebabnya di dalam buku Step to Christ, halaman 61 paragraf yang pertama, saya akan ulangi membaca ini dari awal. Kita tidak memperoleh keselamatan melalui penurutan, karena keselamatan adalah pemberian Allah untuk diterima dengan iman. Iman yang seperti apa? Tadi dikatakan iman yang sempurna itu adalah iman yang bekerja sama dengan perbuatan. Oke, saya lanjut kutipan ini di Step to Christ. Tetapi penurutan adalah buah dari iman. Lihat di dalam buku Step to Christ dan yang tadi kita baca di dalam Roma 3 dan Yakobus 2 tidak bertentangan, bukan? Kiranya renungan pada petang hari ini boleh mengingatkan kita bahwa hukum Taurat tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Karena hanya darah Kristus yang bisa menyelamatkan kita melalui iman. Yang kita harus terima dengan iman. Tetapi iman yang seperti apa? Yakobus 2 ayat 22 katakan, iman yang sempurna adalah iman yang bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.